sejarah lahirnya pasar modal atau yang kita kenal dengan bursa efek di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada 14 Desember tahun 1912, pemerintah Hindia Belanda melalui Amsterdamse Vastenbeurs atau Pasar Modal Amsterdam membuka cabang bursa efek di Batavia dengan nama Vereniging voor de Westenhandel. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Bursa tersebut didirikan untuk memperjualbelikan efek saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang ditertibkan pemerintah atau provinsi dan kota raja, sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang ditertibkan oleh kantor administrasi di negara Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal saat itu begitu pesat sehingga menarik masyarakat dan kota lainnya. Tingginya animo masyarakat akan hal ini pada akhirnya membuka peluang bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan bursa cabang di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Pertumbuhan pasar modal di Indonesia menghadapi kendala di tahun 1939 yang sering dengan memanasnya keadaan suhu politik di Eropa, yang dimana membuat pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan efeknya di Batavia dan menutup bursa efek di Surabaya dan di Semarang. Namun, pada tanggal 17 Mei tahun 1940, seluruh kegiatan perdagangan efek ditutup dan dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa semua efek-efek harus disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pecah Perang Dunia Kedua menandai berakhirnya aktivitas pasar modal pada zaman penjajahan Belanda. Setelah berhenti sejak 12 tahun, pemerintah Indonesia membuka kembali bursa efek di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 tentang bursa. Pada tahun 1958, perdagangan di bursa mengalami keseluruhan, bahkan kemunduran. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah politik kontorasi yang dilancarkan pemerintah Indonesia terhadap Belanda, sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara yang mencapai puncaknya pada akhir penggilahan semua perusahaan Belanda di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nasionalisme Nomor 86 Tahun 1958. Situasi politik dan awalnya pengetahuan masyarakat tentang pasar modal membuat pertumbuhan bursa efek di Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 19 hingga 1978. Pada 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia meresmikan kembali beroperasinya pasar modal melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1976. Aktifnya kembali pasar modal ditandai dengan perdagangan saham PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama yang go public
dan disusul dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Perkembangan pasar modal pada tahun 1977 sampai 1987 masih menunjukkan kelesuhan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menertibkan serangkaian regulasi di bidang pasar modal, yaitu Paket Kebijaksanaan Desember 1987, Paket Kebijaksanaan Oktober 1988, dan Paket Kebijaksanaan Desember 1988. Pada tahun 1989, Bursa Efek di Surabaya mulai beroperasi dan pada tahun 1990, Bursa Efek yang dijalankan oleh Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPAM memasuki proses swastanisasi dan resmi berdiri sebagai Bursa Efek Jakarta atau yang dikenal dengan BEZ pada 13 Juli 1992. Badan Pelaksanaan Pasar Modal berubah nama dan fungsi menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, yang kemudian di tahun 2013 menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada tahun 1995, untuk memperkuat infrastrukturnya, BEZ menerapkan langkah-langkah strategis seperti penggunaan sistem otomatis perdagangan atau ZATS, Jakarta Automated Trading System. Langkah perbuatan lain yang dilakukan oleh BEZ adalah mengaplikasikan sistem perdagangan tanpa warket pada tahun 2000 dan melaksanakan sistem perdagangan jarak jauh pada tahun 2002. Masih di tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemerintah menetapkan peran BIZ dan BES sebagai bagian dari Self Regulation Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia. Di tahun sama, BPI juga melakukan merger dengan BES. Pada tahun 2007, BES menggabungkan diri dengan BIZ berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal dengan BI. Penggabungan ini berdampak positif bagi pergerakan indeks harga saham di mana pada awal tahun 2008, indeks harga saham gabungan berhasil mencapai angka tertinggi dalam sejarah yaitu 2.830,26, walaupun akhirnya turun ke level 1.355,41.000 di penutupan tahun 2008 akibat krisis ekonomi yang melanda di dunia. Setahun kemudian, pada tahun 2009, IHSG kembali bangkit dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 86,98% dan sebesar 46,13% pada tahun berikutnya, tahun 2010. Pada awal tahun 2009, BI meluncurkan sistem perdagangan baru bernama ZATAS NextG yang memiliki kapasitas lebih besar dari sistem sebelumnya dan mampu menangani multi-produk dalam single platform. Hal ini merupakan jawaban BI akan tantangan untuk bangkit dari krisis global. Untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas di industri pasar modal. Pada tahun 2010, BI bekerja sama dengan Self Regulation Organization atau dikenal dengan SRO lainnya dan Universitas Indonesia mendirikan The Indonesia Capital Market Institute
sebagai lembaga edukasi khusus tentang dunia pasar modal. Pada tahun 2011, BI mengubah area lantai bursa menjadi Galeri BI yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan informasi pasar modal Indonesia, yang dimana seringkali dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya infrastruktur remote trading sehingga lantai perdagangan trading floor tidak diperlukan lagi. Di tahun 2012, BI bersama Bapepam LK sekarang atau bisa dikenal dengan OJK dan seru lainnya merupakan langkah perkembangan infrastruktur dengan mengimplementasikan sistem strike through pricing. Melalui sistem tersebut, infrastruktur perdagangan pasar modal diharapkan menjadi lebih baik dan lebih aman. Memasuki tahun 2013, BI menerapkan kebijakan baru yang dimana dimulainya perdagangan 30 menit lebih awal dan diterapkannya free closing dan post trading di akhir hari perdagangan. Di tahun itu pula, kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan pencapaian yang sangat membanggakan ketika IHSG dibuka di level 4.316.000 dan terus menanjak hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 5.214.098. Di sisi lain, kapasitas pasar juga mencapai skor tertinggi, yaitu 5,82 triliun. Salah satu tonggak penting lainnya di tahun 2013 adalah ketika OJK menertibkan izin usaha PT penyelenggaraan program perlindungan investor efek Indonesia atau yang dikenal dengan P3IEI sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Dengan diberlakukannya dana perlindungan pemodal atau yang dikenal dengan DPP dan berjalannya P3IEI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai regulator dan fasilitator, BI senantiasa mengembangkan diri untuk menjadi bursa efek yang mampu memiliki kepentingan nasional, memfasilitasi pasar yang lebih luas dan efisien dengan kredibilitas tingkat dunia. Begitulah sejarah dari pasar modal di Indonesia. Selanjutnya kita memasuki Bursa Efek di New York. Bursa Efek di New York atau dikenal dengan NYSE merupakan bagian dari Intercontinental Exchange yang memiliki bursa saham dan lembaga clearing di seluruh dunia. NYSE adalah bursa saham terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar 31,71 triliun per Mei tahun 2025. Bursa Efek New York telah ada sejak tahun 1792 dan diyakini bahwa Bank of New York yang sekarang menjadi bagian dari Bank of New York Mellon adalah saham pertama yang diperdagangkan. Bunyi lonceng NYSE di awal dan di akhir merupakan hal yang umum di media masa kini. Bisnis ini telah berkembang sangat kompetitif. Bursa bersaing untuk mencatat saham tunai, reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF, produk, tekstur, obligasi, dan opsi. Selanjutnya kita masuk di Bursa Efek Tokyo atau yang dikenal dengan TSE merupakan bagian dari Japan Effect Group yang menggabungkan Bursa Efek Tokyo, Bursa Efek Osaka, dan Bursa Komoditas Tokyo. GPX adalah bursa saham terbesar kelima di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar
$6,9,2 triliun pada Mei tahun 2025. Selanjutnya kita memasuki Bursa Efek London. Bursa Efek London dimiliki oleh London Stock Exchange Group yang juga memiliki bisnis lain seperti Refinitiv dan FTSE Russell. Per Juni tahun 2024, kapitalisasi pasar bursa tersebut mencapai 4,4 triliun. Diperkirakan didirikan pada tahun 1801 atau hampir satu dekade setelah bukanya NYSE. Jumlah perusahaan yang diperdagangkan di LSE telah menurun secara signifikan dan terus-menerus. Per Juni tahun 2024, terdapat 1,025 emiten yang terdaftar di bursa, turun dari 3,297 pada tanggal 30 September 2007. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadi ini, seperti manajer yang pensiun atau yang berpindah dari saham ke utang pemerintah, Brexit, peningkatan pendanaan ekuitas swasta, kurangnya likuiditas, dan lingkungan peraturan yang merugikan. Sekian dari saya, terima kasih.